Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Ya, kembali lagi di mata kuliah bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, kali ini kita akan membahas terkait perlakuan akuntansi, bagaimana menghitung, bagaimana menjurnal, bagaimana membuat laporan pada subbab merger ya teman-teman ya. Merger itu salah satu jenis penggabungan usaha atau business combination. Oke, langsung saja. Nah, di sini sudah ada soal nih teman-teman. Soalnya bisa teman-teman sambil baca ya di layar. Tanggal 3 April, PT Prima Corp sepakat untuk melakukan business combination ya, penggabungan usaha dengan PT Dika Corp. Jadi ada dua belah pihak di sini, Prima dan Dika. Kemudian, nah di mana PT Dika Corp itu dibubarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang business combination di sini itu termasuk jenis merger ya teman-teman ya. Oke, PT Prima Corp mengambil alih. Nah, PT Dika Corp dengan menerbitkan ada lembar ada saham biasa, ada obligasi dan cash atau tunai. Oke. Kemudian di sini ada informasi lagi biaya keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam rangka business combination ya teman-teman ya. Ada biaya notaris, pendaftaran, pemeliharaan departemen merger. Nah, ini. Kemudian di sini juga disajikan laporan posisi keuangan dari PT Prima Corp dan PT Dika Corp, di mana PT Prima Corp itu berdasarkan book value-nya atau nilai buku, sedangkan PT Dika Corp karena yang diakuisisi ya, jadi juga ada nilai wajarnya di sini. Book value dan nilai wajar. Oke. Baik. Yang diminta adalah yang pertama buat jurnal business combination yang diperlukan beserta perhitungannya. Oke, video kali ini kita akan berlatih atau diskusi terkait bagaimana membuat jurnal business combination dan perhitungannya ya. Oke, langsung saja yang pertama untuk perhitungan apa yang harus kita perhitungkan adalah goodwill ya teman-teman ya. Kita harus menghitung goodwill dari PT Dika Corp. Gimana caranya? Apa yang harus dihitung pertama kali untuk menghitung goodwill-nya? Yang pertama kita harus tahu cost of akuisisinya. Biaya mengakuisisi PT Dika Corp itu berapa dulu, gitu kan? Yang kedua adalah kita harus tahu nilai wajar aset bersihnya. Nah, baru goodwill itu adalah selisih dari keduanya tadi. Oke, kita langsung aja kita mau cari cost of akuisisinya ya, teman-teman ya. Gimana caranya? Biaya mengakuisisi itu bisa didapatkan dari 3 komponen tadi ya yang sudah disebutkan di soal. Yang pertama adalah menerbitkan saham biasanya. Berapa tadi? 100.000 lembar dikali dengan 350 rupiah ya. Per lembarnya 350 rupiah dan jumlahnya ada 35 juta totalnya. Kemudian obligasi tadi 100 juta. Dan yang terakhir PT Prima Corp mengeluarkan uang tunai ya sebesar 25 juta. Nah, dari saham biasa, obligasi, dan uang tunai ini di total itu yang namanya cost of akuisisi, biaya untuk mengakuisisi PT Dika Corp gitu ya. Dan hasilnya 160 juta. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mencari nilai wajar dari aset bersih. Nah, caranya gimana? Berarti nilai wajar dari total asetnya dikurang dengan nilai wajar dari total utangnya, ya teman-teman ya. Nah, asetnya di total bisa dilihat dari laporan posisi keuangannya ini. Di total berapa untuk PT Dika Corp ya, yang pasti ya. PT Dika Corp berapa total asetnya dan di sini diperoleh 190.500, kemudian total utangnya ada 36.500 ya di sini account payable. Nontonnya di fair value ya teman-teman ya. Account payable 4 juta dan bonds payable 32.500. Jadi 36.500 untuk total liabilities ya. Sehingga fair value untuk net asset atau aset bersihnya dikurangi saja itu selisihnya, jadi 154 juta. Baik, dari situ, dari biaya akuisisi dan fair value of net asset, kita bisa menghitung berapa goodwill-nya. Caranya gimana?
cost of akuisisi dikurangi dengan fair value of net asset. Nah, di sini 160 dikurangi 154 berarti 6 juta gitu ya teman-teman. Oke, sekarang sudah tahu nih goodwill-nya. Sekarang kita jurnal. Nah, ada 2 jurnal di sini. Yang pertama untuk mencatat pengeluaran biaya dan untuk pengambil alihannya. Yang pertama dulu ya, untuk jurnal pencatatan biaya, tadi biaya yang dikeluarkan ada 3 ya, ada biaya notaris, pendaftaran, pemeliharaan, departemen, merger, itu di jurnal. Berarti kalau pembayaran biaya secara tunai, berarti kas-nya di kredit, biaya di debit. Oke, sudah ya, di jurnal di sini semua, 2 juta, 1.250.000, 500.000. Jadi, kas yang harus dibayarkan oleh PT Prima untuk mengeluarkan biaya business combination ini ada 3.750.000 gitu. Baik, selanjutnya jurnal pengambil alihan nih ya. Jurnalnya. Nah, untuk jurnal otomatis mengambil alih seluruh asetnya ya kan teman-teman ya. Seluruh aset dan utangnya. Nah, sekarang untuk yang aset ditaruh di debit dan untuk yang liabilities ditaruh di kredit karena diambil oleh PT Prima ya. PT Prima mendapatkan cash-nya, mendapatkan piutangnya, mendapatkan inventory-nya, land, building net, goodwill. Nah, untuk angka yang ada di sini cash, account receivable, inventories itu silahkan ambil dari laporan posisi keuangan PT Dika Corp bagian fair value ya. Nah, berdasarkan nilai wajarnya pasti, bukan nilai bukunya. Ingat ya teman-teman ya, berdasarkan nilai wajarnya, bukan nilai buku. Oke. Sudah dimasukkan di sini semua. Di sini ada goodwill tadi 6 juta ya, teman-teman ya. Allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang, udah ini sesuai dengan nilai wajarnya di laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada other contributed capital ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Caranya ini, lembar saham tadi 100.000 ya, dikali dengan selisih dari harga saham dan nominalnya. Nah, nominalnya tadi berapa? 500.000, pasarnya berapa? 350. Bukan ribu ya, maaf. 350. Berarti selisihnya berapa? 200. Selisihnya 150 ya, 150 dan itu minus ya. Kemudian dikalikan 100.000 lembar saham, berarti 15 juta minus. Nah, minusnya kalau positif itu kan berarti other contributed capitalnya ada di kredit, tapi karena minus berarti dimasukkan ke debit ya, karena selisihnya minus. Oke. Kemudian masukkan account payable, bonds payable, premium on bonds payable ya. Kemudian common stock. Ini sesuai dengan nilai wajarnya. Untuk common stock, nah di sini ada keterangan cara menghitungnya adalah berapa lembar sahamnya tadi 100.000 ya dikali dengan nilai par atau nilai nominalnya. Tadi sudah ada keterangannya Rp500. Jadi berapa? 50 juta. Dan kemudian cash yang harus dibayarkan. Nah, ini selisih dari semuanya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk merger part 1 ini ya, untuk menjawab pertanyaan bagaimana membuat jurnal untuk business combination merger ya. Tadi ada pengeluaran biaya dan pengambil alihan dan bagaimana cara menghitung goodwill-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.